Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslim muslimat, pemirsa Mutawakal Channel rahimakumullah. Barusan kita simak perdebatan yang cukup sengit dan panas antara Al-Mukarram Dr. Ki Haji Fahru Razi yang dikenal dengan Gus Rozi dengan Pak Imaduddin. Tampak jelas kelihatannya perbedaan yang sangat jauh dari sisi kualitas ya, kualitas keilmuan yang dimiliki oleh Gus Rozi dengan Pak Imaduddin. Juga sikap bijak dan luas yang ditampakkan oleh beliau Gus Rozi yang berbeda dengan sebaliknya Pak Imaduddin yang begitu meletup-letup, meluap-luap ya, kelihatan amarahnya luar biasa menyampaikan narasinya dan argumentasinya. Dalam hal ini para pemirsa, beliau Gus Rozi mengingatkan ya, menegur, menasihati Pak Imaduddin ini supaya jangan terus-terusan bernarasi membawa yang mengandung kebencian ya, yang itu bisa memecah belah umat, dan juga jangan membawa nama NU gitu ya. Dan beliau sudah mengatakan, saya sudah menegur ya. Dan pada prakteknya kelihatannya itu Pak Imaduddin tidak mengindahkan teguran itu, masih tetap membawa-bawa NU, bahkan menuangkan narasi-narasinya di website resmi NU yang ada di wilayah. Ya, saya kira dari situ kita bisa melihat pula ya, dengan hakul yakin, ainul yakin. Dan memang ini sudah dari dulu kita meyakini hal itu, bahwa NU itu tidak ikut serta dalam polemik ini. NU tidak mau dibawa dalam masalah polemik nasab ini. Hanya mereka lah yang selalu mengatasnamakan NU. Karena mereka dari itu berharap ya orang NU membela mereka gitu ya. Tapi kan orang NU kan orang-orang cerdas gitu ya, orang-orang yang berpikiran dingin dan bijak gitu. Ya, kalau yang dibela malah begini, apa yang perlu dibela ya? Andaikan itu benar umpamanya, tapi cara seperti ini yang arogansi ya, penuh kebencian ya, hasutan, gimana mau dibela? Suatu yang benar kan itu akan benar kalau disampaikan cara yang benar gitu. Ini memang udah cara karya yang salah ya, karya yang jorok, comot-comot ya, asal kutip ya, kesalahannya sudah lagi diwajar, tidak bisa ditolerir kesalahannya. Yang lebih ironinya apa? Pak Imad ini merasa lebih tahu dari semuanya gitu loh, dari nasabah-nasabah yang ada sekarang ini. Bahkan kitab nasab siapapun pengarangnya, yaitu yang berseberangan, itu dianggap ya kurang teliti, keliru, ada kesalahan. Dan juga lebih ironisnya apa, ketika ada pentahkik itu yang berbeda dikatakan melakukan skandal, subhanallah ya. Walaupun ternyata itu gagal paham ini Pak Imaduddin ini. Yang jelas ya, dalam hal ini Gus Rozi sangat mengetahui di lapangan ya. Jadi Pak Imaduddin jangan mengajari beliau supaya ke lapangan gimana oknum-oknum habaib. Kan dari awal beliau sudah mengatakan, kalau ada oknum habaib bikin kuburan palsu ya silakan diselesaikan. Kalau ada oknum habib memerkosa ya silakan dilaporkan. Apalagi ya silakan selesaikan dengan baik. Tapi jangan semuanya gara-gara itu semuanya dikatakan seperti itu. Pemasuk kuburan semua, pemerkosa semua dan sebagainya. Kemudian jelas itu disampaikan berkali-kali ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya, karena barusan kan baru kita simak itu. Ya, jadi begitu ya saudaraku Pak Imaduddin ya. Ya. Dan dalam hal ini pula para pemirsa, saya ingin bersumpah dengan nama Allah. Terus terang dalam hidup saya tidak gampang ya, mudah menyampaikan sumpah-sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nah ini saya menganggap darurat ya, karena ini adalah dunia medsos ya, yang saya tidak dikenal oleh siapapun ya, saya merasa bukan siapa-siapa. Maka saya merasa perlu untuk mengatakan sumpah ini ya. Saya ingin menyampaikan ya guna-gulana dari 3 hari yang lalu, dan ternyata barusan kita simak apa yang saya inginkan
saya tuangkan dalam channel saya ini rupanya connect dengan beliau Gus Rozi ya, dan juga ulama-ulama yang saya itu merasa bukan siapa-siapa gitu, tapi harapan saya rupanya nyambung dengan beliau-beliau. Itu apa? Itu yang berkaitan dengan Pak Imaduddin ini. Jadi saya akan mengatakan wallahi billahi taullahi, dari 3 hari yang lalu ya kurang lebihnya, saya ingin membuat konten ya yang berkaitan dengan keberadaan Pak Imaduddin ini dalam struktural NU. Kenapa? Karena saya melihat orang ini sudah bikin gaduh. Dalam ceramahnya bikin narasi-narasi yang itu penuh fitnah, banyak fitnah. Narasi-narasi yang tidak teliti lebih awal. Termasuk dalam karangannya juga. Ini kalau dibiarkan bisa mengadu domba antara umat. Cara dakwanya tidak seperti ulama-ulama NU yang lainnya. Ya, NU itu dikenal ya akan kesantunannya, keluasannya, merakyat begitu. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ini Pak Ahmad ini nggak begitu. Ya selalu bikin framing ya, sering bikin framing, dikuatkan oleh para pemujanya ya, para penggemarnya, para pendukungnya, dengan narasi-narasi yang penuh dengan kedustaan, kebohongan, dengan kalimat-kalimat yang tidak bijak ya, yang tidak beretika. Jadi saya melihat orang ini saya melihat ya, orang ini tidak lagi pantas untuk duduk di kepengurusan NU. Nah, masih banyak ya kader-kader itu yang muda-muda yang cerdas-cerdas ya, yang punya etika dan moral yang tinggi. Nah itu saja ya gundah gulina yang saya sampaikan ya di channel saya dari 3 hari yang lalu. Ya, nah itu saja ya, mudah-mudahan ya ada hikmah dan manfaatnya. Satu lagi sebelum saya tutup ya. Ya tadi kan beliau Gus Rozi mengatakan debat kusir, memang begitu, ngomongin nasab, ngomongin perilaku oknum habaib ya, ngomongin apa yang di lapangan. Yang jelas Gus Rozi lebih pengalaman lah, lebih alim dari saudara, lebih pintar ya, lebih tahu kondisi di masyarakat begitu. Cuma kan dari awal sudah bilang perilaku oknum habaib jangan dikaitkan dengan karya saudara gitu loh ya. Andaikan memangnya ada selesaikan gitu, ada oknum selesaikan. Itu kan yang begitu kan, itu kan habib-habib yang perlu banyak belajar begitu ya, yang ilmunya itu masih cetek ya. Ya intinya mungkin kalau bahasa telanjangnya itu habib-habib yang masih bodoh begitu loh ya. Orang bijak nggak mungkin ya akan menghukum satu apa gara saudara menghukum semuanya. Itu orang bijak loh, orang yang berakal begitu. Jadi saudaraku ya, stoplah saudara bernarasi terus seperti itu ya. Ya. Terus ini yang satu lagi yang mungkin perlu saya tanggapi, dikatakan bahwa ada habaib yang itu mengeroyok ya, mempersekusi kiai yang itu juga duriyah wali songo dan pun merasa meyakini duriyah Rasulullah. Itu kira-kira oknum habaib yang mana begitu loh. Kalau habib yang alim saya yakin nggak mungkin begitu. Habib yang begitu tuh ya oknum yang ilmunya masih cetek, atau mungkin juga habib-habib yang masih bodoh begitu yang begitu. Kiai tidak ada yang mempersekusi habib ya, iya. Kiai nggak mungkin yang alim begitu. Begitu pula sebaliknya, habib yang alim juga sama, nggak mungkin begitu. Jadi saudara, nggak usah ya memframing atau menggiring opini ya. Kita ini bukan orang yang nggak belajar gitu ya, yang bisa dibodoh-bodohin dengan narasi saudara ya. Itu saja ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan Gus Rozi dan semua ulama kita NU ataupun pembela sunnah jamaah dari manapun ya, dari ormas manapun yang saya maksud ya, karena semuanya intinya apa? Membela kebenaran, membela agama Rasulullah SAW. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.